Portfolio keuangan. Apa beda bisnis dan investasi? Kalau persamaannya kita tahu semua, yaitu keduanya kita mengeluarkan uang atau modal. Kalau perbedaannya, dalam bisnis selain modal kita masih mengeluarkan tenaga. Sedangkan dalam investasi kita hanya mengeluarkan modal saja. Kita bicara investasi sekarang. Filosofi dasar dalam berinvestasi adalah kita harus mencari tempat where is the place that money work harder. Kita harus tahu dan meletakkan di mana tempat uang bekerja keras untuk kita. Sebelumnya tentu kita yang bekerja keras dan mencari uang dan menabung. Lalu kita kurangi jadi budak uangnya, yang bekerja kerasnya kita kurangi. Dan biarkan uang yang bekerja keras untuk kita. Tempatnya di mana? Ini masalah pembagian portofolio keuangan. Kita harus bagi lagi berdasarkan jangka waktu. Pendek, menengah, panjang. Lalu kita bagi lagi berdasarkan resiko. Investasi adalah strategi meminimize risk, bukan no risk. Kita akan menjelaskan perlahan urusan investasi ini karena ada lebih 3.000 macam jenis investasi. Ada pasar saham, ada private placement, ada banyak fund-fund kapital tempat Anda melipat gandakan investasi di properti, di franchise, di bursa keuangan, dan lain sebagainya. Nomor satu dalam dunia investasi, kita harus meletakkan pikiran bawah sadar kita adalah is not how much money you can get, but how much money you willing to sacrifice. Bukan berapa besar uang yang akan kita peroleh, tapi berapa uang yang berani kita pertaruhkan. Dalam bahasa lain, investasi adalah money you are afford to lose. Uang yang kamu berani hilang dan tidak pengaruh. Ini masalah persiapan mental. Kita harus beri contoh, misalnya kita mau investasi saham di Astra Argo. Anda kalkulasi dulu portfolio Anda, lalu Anda masuk katakanlah 30 juta. Yang menurut Anda kalau 1 tahun nilai Astra Argo Lestari turun separuh, investasi Anda tinggal separuh, Anda tidak akan mendapatkan pengaruh apa-apa. Ketika kemudian Astra yang berbasis bisnis plantation itu naik sahamnya karena CPO harganya naik, Anda tahun kedua mungkin baru keluar dengan nilai saham menjadi 50 juta rupiah. Itu artinya investasi jangka menengah. Dan mental sahabat semua adalah afford to lose. Penting untuk vibrasi santai, vibrasi lepas, dan karena mental berpikir begitu, malah keuntungan peluang menjadi besar. Kalau ngotot, harus kaya, harus sukses. 30 juta adalah uang masa depan, uang segalanya. Wah, Anda akan jadi malahan stres. Masuk di bursa saham atau equity crowdfunding dengan investasi masuk ke perusahaan yang sudah jalan, jauh lebih diutamakan dalam berinvestasi. Kurangi resiko berinvestasi yang perusahaannya masih greenfield atau startup. Ini beda lagi modal dan mental kita. Dalam investasi, portfolio Anda harus tidak boleh lebih dari 20% uang Anda yang free cash flow. Dan sekali lagi, mental Anda hilang-hilangan. Namun teliti di bisnisnya, teliti pasarnya, mengawasi who behind the gun-nya, siapa yang menjalankan bisnis tersebut. Memang ada lagi pameo. The higher risk you take, the more money you get. Semakin tinggi risiko yang Anda ambil, semakin besar uang yang Anda dapat. Tapi itu tugas utama kita tetap. Reduce risk atau kurangi risiko dan tetap buat big money. Jadi sahabat, dalam video singkat ini kemana arah bicaranya? Tahun depan, tahun 2020, kesana adalah tahun pancaroba. Berbisnis agak riskan, namun berinvestasi malah jadi great moment. Sekali lagi, sisi lain dari investasi yang penting adalah timing, waktu, kapan masuk. Berikutnya adalah masuk di mana. Bagi saya investasi adalah seni. Investment is an art. Indah sekali, menarik dan penuh dengan gejolak semangat. Kita lanjut dengan jenis dan strateginya. Boleh? Oke, sebaiknya mulai hitung-hitungan kalkulasi portfolio pribadi. Adakah modal kita yang afford to lose? Kalau ada, kita lanjut.